Perkenalkan, nama saya Ita Fitria. Di sini saya akan bercerita mengenai cerita bergambar yang berjudul Maha Kancana, yaitu kutukan baik para petapa. Di Waranasi, hiduplah putra Brahmana kaya bernama Maha Kancana. Ia punya 6 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Mereka sangat berbakti kepada orang tua yang mereka layani, layaknya dewa dan dewi. Maha Kancana tumbuh dewasa dan sangat bijaksana. Orang tuanya memintanya untuk menikah, namun ia menolak. Ibu dan ayah, aku tak ingin berumah tangga. Bagiku, kehidupan seperti itu adalah penjara. Mohon izinkan aku hidup sepenuhnya untuk kebajikan. Biarkan adik-adikku yang berumah tangga. Orang tua Maha Kancana mengerti. Mereka meminta adik-adiknya untuk berumah tangga. Namun semuanya menolak. Mereka ingin hidup seperti kakak tertuanya. Akhirnya kedua orang tua itu meninggal. Maha Kancana merenungi kematian. Inilah sumber duka. Berpisah dengan orang yang kita sayang. Maha Kancana memutuskan untuk menjadi petapa di hutan. Ia menyerahkan semua harta keluarga kepada adik-adiknya. Mereka langsung menangis dan bersujud. Luka duka kami masih basah. Mengapa kakak malah menebar garam di atas luka? Bawalah kami bersamamu juga. Maka semua kakak beradik itu mendermakan seluruh harta keluarga kepada saudara, teman, dan kaum papa. Lalu mereka pergi ke hutan karena sangat hormat dan sayang. 1 teman, 1 pelayan laki-laki, dan 1 pelayan perempuan ikut melayani mereka. Mereka tinggal di tepi kolam teratai. Mereka membangun gubuk. Masing-masing menjalani seharian dengan bertapa. Pada hari kelima tiap minggu, mereka berkumpul untuk mendengarkan ajaran kebajikan dari Maha Kancana, kakak ketuanya. Pelayan perempuan tiap hari mengumpulkan batang teratai yang bisa dimakan, membersihkannya, membaginya rata untuk tiap orang di sana, meletakkannya di daun teratai yang bersih. Setelah makanan siap, ia akan memukul 2 batang kayu sebagai tenda, lalu pergi ke gubuknya. Para petapa akan mengambil bagian mereka tanpa bicara dan memakannya dengan penuh penyadaran di gubuk masing-masing. Mereka hanya bicara ketika membahas kebajikan pada hari kelima. Saka Raja Dewa mendengar tentang Maha Kancana dan kelompoknya turun ke bumi. Ketika ia melihat langsung para petapa itu, ia berkata, "Apakah mereka sudah terbebas dari nafsu? Aku akan menguji mereka." Saka lalu menyembunyikan batang teratai bagian Maha Kancana. Ketika Maha Kancana melihat tidak ada apapun di alas makanannya, ia berpikir,
Kancana tidak memberitahu yang lain karena ia tidak ingin mereka jadi curiga atau sedih. Esoknya Saka kembali menyembunyikan batang teratai bagian Mahakancana. Begitu pula pada hari ketiga dan keempat. Mahakancana sama sekali tidak membiarkan kemarahan mengganggu latihannya. Pikirannya tetap tenang walau ia sama sekali tidak makan. Pada hari kelima, semua adik Mahakancana berkumpul untuk mendengarkan ajaran kakak tertua mereka. Dan mereka sungguh terkejut melihat Mahakancana. Pipinya tirus, matanya sayu, suaranya parau. Namun paras Mahakancana tetap tenang dan cemerlang. Mahakancana akhirnya memberitahukan apa yang ia alami. Ia tidak menyalahkan siapapun. Kata goyahan Mahakancana tidak hanya menggetarkan orang-orang di sana, tetapi yaksa pohon, gajah, dan monyet yang selama ini ikut mendengarkan pembabaran kebajikan. Mahakancana, semua yang hadir di sana bertanya-tanya, siapa yang tega mengambil makanan sang kakak? Lalu satu persatu membuat kutukan yang akan terjadi jika dirinya mengambil batang itu. Adik perempuan mengutuk, semoga yang mengambil mendapat rumah mewah dan indah, sejahtera, dapat istri idaman, dapat banyak anak cucu. Adik kedua mengutuk, semoga yang mengambil selalu dikalungi untaian bunga harum, berpakaian indah, penuh perhiasan, gembira dengan anaknya. Adik ketiga mengutuk, semoga yang mengambil menjadi semua yang baik, mendapat kekayaan berlimpah sehingga bisa mengurus keluarga tanpa khawatir. Adik keempat mengutuk, semoga yang mengambil menjadi raja dunia, dipuja dan disembah semua raja. Adik kelima mengutuk, semoga yang mengambil menjadi raja, terlindungi dari kejahatan, dijaga penuh hormat. Adik keenam mengutuk, semoga yang mengambil menjadi guru terkemuka, disembah petapa, dikerubungi orang. Dan adik terkecil yang perempuan mengutuk, semoga yang mengambil jika perempuan menjadi cantik, menawan, diberi istri raja, diangkat jadi ratu di antara ribuan perempuan lainnya. Sang teman juga mengutuk, dan yaksa pohon, monyet, gajah, semuanya ikut mengutuk dengan kutukan baik dan doa-doa baik yang dilontarkan. Mahakancana berpikir, bisa saja mereka berpikir bahwa aku berbohong, makananku telah hilang. Maka ia pun ikut mengutuk. Ia yang menyatakan makanannya hilang, jika berbohong, biarlah ia menikmati hasrat dan akibatnya. Semoga dia hidup dalam kenikmatan duniawi. Saka bingung dengan semua kutukan yang diucapkan.
memperjuangkan manusia yang tiap malam memimpikannya. Namun kalian malah membenci semua itu. Maha Kancana menjawab, hasrat kenikmatan duniawi adalah pukulan mematikan dan belenggu yang mengikat erat. Manusia jatuh dalam bahaya, kesakitan, kesedihan, dan akhirnya mati karena duka. Bahkan para raja pun bisa jatuh ke neraka karenanya. Karena itu para suciwan tidak memuja nafsu, namun menjauhinya. Saka tersentuh dan mengaku, akulah yang menguji kalian, akulah yang menyembunyikan batang teratai kalian. Kalian sungguh bersih dan bijak. Ku kembalikan makanan yang semestinya, yang seharusnya menjadi milikmu. Saka membungkuk, mengembalikan batang-batang teratai yang disembunyikannya kepada Maha Kancana. Maha Kancana menegur perbuatan Saka yang keterlaluan. Kami bukan saudaramu, bukan sahabatmu, bukan juga bagimu. Apa alasanmu datang kemari, Raja Dewa? Bermain-main dengan petapa begini. Saka segera melepas tampakan agungnya, memudarkan cahayanya, meletakkan mahkotanya, lalu bersujud hormat kepada Maha Kancana dan minta maaf. Engkau yang sudah terbebas dari nafsu, semoga berkenan memberi maaf atas tindakan konyolku. Maafkan anaknya seperti guru memaafkan muridnya. Maha Kancana memaafkan Saka. Saka sungguh bahagia sebelum kembali ke alam dewa. Ia memuji lagi, ia yang bijak, yang mengenal diri, tidak menyimpan kemarahan dalam hati. Ia yang senang melepas akan menjauhi kesenangan duniawi. Sekian yang dapat saya sampaikan.